Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai metode dan teknik di dalam pembelajaran fisika. Adapun temanya ataupun subpokok bahasan yang akan kita pelajari adalah berkaitan tentang cara atau teknik dalam menyelesaikan soal-soal fisika. Ini sangat-sangat penting sekali untuk diketahui bagi seorang pengajar fisika maupun calon pengajar fisika, bahwa di dalam menyelesaikan soal-soal fisika berbagai macam cara yang dapat kita lakukan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebenarnya banyak cara, tetapi yang paling sering kita lakukan dalam pembelajaran fisika, dalam pengajaran fisika itu ada 4. Yang pertama, ada yang kita sebut dengan cara tradisional, ya, dengan cara tradisional. Nah, cara ini sudah berlangsung lama, puluhan tahun, bahkan beberapa abad yang lalu ini yang digunakan, dan sampai sekarang ini masih banyak digunakan oleh di kalangan para pengajar fisika tersebut. Nah, cara tradisional itu di Indonesia itu sering dikenal dengan istilah cara diketahui. Nah, ini cara diketahui atau ditanyakan. Nah, ini adalah cara diketahui. Kemudian yang berikutnya ada cara yang lain, yaitu dengan cara sketsa, pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada dengan cara free body diagram, dan keempat ada dengan cara grafik. Oke, pada kesempatan ini mungkin hanya ada 2 saja yang saya jadikan pembanding dalam menyelesaikan soal-soal fisika, yaitu dengan cara tradisional dan cara sketsa pengetahuan. Namun demikian, sebelum kita masuk ke penggunaan kedua cara tersebut, saya ingin menjelaskan dulu secara umum cara tradisional atau cara diketahui ditanyakan. Nah, ini cara tradisional ini dan cara diketahui ditanyakan ini hampir semua soal-soal persoalan fisika, utama yang berkaitan dengan penggunaan rumus-rumus ataupun hitungan-hitungan, itu digunakan. Tetapi cara ini memiliki keterbatasan tersendiri di dalam penggunaannya. Kemudian cara sketsa pengetahuan juga bisa digunakan di sembarang materi pokok bahasan, ya. Tetapi cara sketsa pengetahuan memiliki sedikit tingkat kesulitan yang cukup dibandingkan dengan cara tradisional. Mengapa? Cara sketsa pengetahuan membutuhkan kemampuan berimajinasi, mencoba menerjemahkan bahasa-bahasa soal dalam bentuk bahasa-bahasa sketsa. Dan kemudian cara pribadi diagram ini hanya banyak digunakan khusus yang berkaitan tentang persoalan
hukum-hukum kedua Newton yang berkaitan tentang gaya-gaya. Jadi bisa masuk di gaya kelistrikan, di gaya kemagnetan, maupun di dinamika gerak yang menggunakan konsep gaya. Oke. Nah, kemudian cara grafik ini banyak digunakan di persoalan kinematika, karena di persoalan kinematika itu yang berkaitan tentang hubungan antara kecepatan dan waktu. Jadi sehingga kita mengenal grafik kecepatan dengan waktu, grafik jarak dengan waktu, dan bahkan ada juga yang menggunakan hubungan grafik antara percepatan dengan waktu. Oke, itu penjelasan umum keempat cara tersebut. Nah, sekali lagi yang akan kita bahas, mencoba membandingkan adalah cara tradisional, cara diketahui, ditanyakan, dan cara sketsa pengetahuan, supaya kita bisa tahu di mana letak kelemahan dan di mana letak keunggulan dari kedua cara ini. Nah, oleh karena itu saya mengambil satu problem. Jadi ada, katakanlah saya tulisnya problem 1 ya. Ada problem 1. Saya ambil contoh yang sederhana, katakanlah ada sebuah perahu. Jadi saya ganti dulu, sebuah perahu katakanlah melaju di atas permukaan sungai. Jadi melaju di atas permukaan sungai, katakan dengan kecepatan konstan 3 meter per second relatif terhadap permukaan air, relatif terhadap permukaan air. Nah, pertanyaannya, tentukan berapa lama waktu yang ditempuh perahu sejauh 500 meter jika kecepatan aliran sungai, katakanlah 2 meter per second dan searah arah perahu. Ya, jadi ini ada sebuah soal. Jadi katakanlah sebuah perahu melaju di atas permukaan sungai dengan kecepatan konstan 3 meter per second relatif terhadap permukaan air. Nah, yang ditanyakan, tentukan berapa lama waktu yang ditempuh perahu sejauh 500 meter, jadi setengah kilometer, jika kecepatan aliran sungai 2 meter per second dan searah dengan arah perahu. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan soal ini dengan menggunakan cara tradisional ya. Jadi kita lihat dulu, kalau saya tulis ya, saya tulis solusi. Nah, saya kasih cara. Nah, solusi cara tradisional.
Nah, solusi cara tradisional itu memiliki sebenarnya tahapan-tahapan. Tahapan pertama, ya, tahapan pertama adalah identifikasi. Nah, ini tahapannya ya, identifikasi besaran atau variabel dalam soal. Jadi kita mengidentifikasi dulu besaran atau variabel dalam soal. Nah, di dalam soal ini telah jelas diidentifikasi bahwa kecepatan perahu itu sama dengan, nah istilahnya ini diketahui ya, diketahui kecepatan perahu 3 meter per second, kemudian kecepatan aliran sungai sama dengan 2 meter per second, nah, dan kemudian jarak yang ditempuh 500 meter, dan tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, ini jadi mekanisme seperti ini yang paling sering digunakan di kalangan para pengajar-pengajar fisika. Nah, yang sebenarnya istilah diketahui itu adalah merupakan sebuah tahapan yang kita sebut dengan identifikasi besaran ataupun variabel. Oke. Dan kemudian yang kedua, setelah diidentifikasi maka dilakukan atau penggunaan adalah penggunaan rumus. Nah, ini kan rumus berarti setelah diidentifikasi kemudian formulasi atau penggunaan rumus. Nah, rumus yang digunakan itu adalah V sama dengan S per T. Nah, akan tetapi di dalam soal ini dinyatakan bahwa gerakannya adalah searah antara gerakan perahu dengan gerakan aliran sungai, maka V ini menjadi VP ditambah VS sama dengan S per T, sehingga didapatkan T, karena yang ditanyakan adalah waktunya, tentu adalah S per VP ditambah VS. Nah, ini yang kita sebut dengan tahapan formulasi. Nah, biasanya dalam tahapan formulasi, kalau untuk cara seperti soal yang seperti ini biasanya langsung dieksekusi juga. Jadi sebenarnya ada tahapan ketiga, yaitu namanya penyelesaian atau eksekusi, atau biasa tahap penyelesaian. Nah, ini jadi ada 3 tahap. Tahap identifikasi besaran atau variabel, formulasi atau penggunaan rumus, kemudian eksekusi atau penyelesaian. Nah, pada saat dieksekusi maka tinggal dimasukkan angka-angka. Jadi S-nya sama dengan 500. Ya. 500, kemudian PP ditambah PS sama dengan 5. Berarti waktunya T sama dengan 100 detik. Berarti sangat mudah untuk diselesaikan dengan menggunakan konsep cara tradisional. Nah, bagaimana halnya dengan cara sketsa pengetahuan? Kalau untuk sketsa pengetahuan, maka mekanismenya ataupun tahapan-tahapannya kita lihat dulu. Cara solusi sketsa pengetahuan. Jadi kita lihat solusi dengan cara sketsa dengan cara sketsa pengetahuan. Nah, solusi dengan cara sketsa pengetahuan juga
memiliki tahapan. Jadi tahapannya itu adalah pertama membuat sketsa membuat sketsa soal. Jadi tidak didahului oleh pernyataan diketahui atau ditanyakan, tetapi langsung membuat sketsa soal. Mengapa langsung membuat sketsa soal? Karena ternyata dengan membuat sketsa soal, maka variabel-variabel itu dapat bisa diketahui, baik variabel yang langsung diketahui maupun variabel yang tersembunyi. Nah, sehingga untuk soal yang tadi, maka itu bisa jadi sketsanya itu, katakanlah ini aliran sungai, kemudian ini ada perahu. Nah, kemudian dia kecepatan perahu bergerak sama dengan berapa? 3 meter per second. Kemudian aliran sungai bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, ini jarak yang ditempuh, yang diharapkan adalah 500 meter. Maka yang ditanyakan adalah berapa T-nya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan tahap membuat sketsa soal. Dan ternyata di dalam tahap membuat sketsa soal itu jelas tergambar bahwa pernyataan soal itu kelihatan bahwa kecepatan perahu searah dengan kecepatan aliran sungai. Ya, sehingga otomatis dia langsung bisa menjumlahkan dengan mengetahui sketsa-sketsa tersebut. Nah, setelah itu tahap kedua disebut dengan penjabaran rumus atau formulating penjabaran. Jadi penjabaran rumus, jadi tinggal melihat, jadi penjabaran rumusnya ini didasarkan pada sketsa yang dibuat. Nah, kelihatan bahwa V itu sama dengan PP ditambah VS, ya kan? Jadi PP ditambah VS, sehingga langsung PP dengan VS, kemudian S-nya itu sama dengan V per kemudian V-nya itu sama dengan S per T. Dengan demikian didapatkan bahwa T sama dengan S V1 PP ditambah V sungai. Nah, ini yang disebut dengan tahap penjabaran rumus. Tahap penjabaran rumus ini didasarkan pada sketsa soal. Oleh karena itu, kelemahan daripada solusi cara sketsa pengetahuan itu adalah, maka hal yang paling penting adalah bagaimana menerjemahkan bahasa soal menjadi sebuah bahasa sketsa gambar atau sketsa atau gambar yang disebut sebagai sketsa pengetahuan. Mengapa sangat penting itu? Karena berdasarkan sketsa soal maupun sketsa pengetahuan, maka hal tersebut bisa dilakukan penjabaran rumus dengan menggunakan rumus-rumus dasar. Nah, setelah diketahui rumus yang digunakan, maka langkah berikutnya, langkah ketiga adalah eksekusi atau penyelesaian. Nah, eksekusinya itu tentu tinggal kita memasukkan angka-angka berdasarkan variabel-variabel yang diketahui dalam sketsa soal. Dengan demikian kita bisa tentukan bahwa T sama dengan, ini jaraknya 500 ya. Kemudian V-nya 3 ditambah 2 sama dengan 5, maka jawabannya adalah 100 detik. Nah, apa yang menarik dari kedua cara ini? Memang kelihatan bahwa kedua cara ini belum memiliki perbedaan dalam hal menyelesaikan soal-soal fisika. Kenapa? Karena kebetulan soal fisika yang diselesaikan tadi itu lebih bersifat penggunaan rumus, tidak mengarah ke aspek bagaimana cara menganalisis soal untuk merangkainya, lalu menggabungkannya, menganalisisnya, kemudian membuat persamaannya, kemudian merangkainya menjadi sebuah persamaan baru. Atau kelihatannya
kedua solusi ini belum memberikan perbedaan yang sangat signifikan dalam menyelesaikan soal yang pertama, soal problem satu tadi. Nah, alasannya karena problem soal nomor 1 masih relatif sangat mudah. Nah, akan tetapi jika problemnya katakanlah seperti berikut. Jadi saya tulis dulu problem. Nah, seperti kayak problem 02 ini, saya akan tuliskan dulu. Tetap pada kasus perahu, katakanlah sebuah perahu melaju konstan. Ya. Nah, melaju konstan di atas permukaan sungai dengan kelajuan ya sama dengan tadi, dengan kelajuan 3 meter per second relatif terhadap permukaan sungai. Jadi arah perahu, katakanlah arah perahu ya searah arus ya. Nah, sekarang ada pernyataan anggap saat T sama dengan 0. Jadi kita menganggapnya saat T sama dengan 0 ya. Anggap saat T sama dengan 0, pelampung jatuh. Nah, jadi anggap pada saat T sama dengan 0, pelampung jatuh. Nanti setelah menempuh jarak ya, 500 meter ya. 500 meter dari saat jatuhnya pelampung perahu berbalik arah Jadi pada saat berbalik arah, kita menganggap bahwa tidak ada perubahan kelajuan perahu saat berbalik arah ya. Tidak ada perubahan kelajuan perahu saat berbalik arah. Jadi pada saat 500 saat jatuhnya perahu berbalik arah untuk mengambil pelampung. Jika kecepatan aliran sungai 2 meter per second, berapa lama ya? Jadi berapa lama pelampung berada di air. Oke, jadi soalnya cukup panjang. Jadi sekali lagi saya ulangi. Jadi sebuah perahu melaju konstan di atas permukaan sungai dengan kelajuan 3 meter per second relatif terhadap permukaan sungai. Jadi arah perahu searah dengan arah arus. Jadi mula-mula. Nah, anggap pada saat T sama dengan 0, pelampung jatuh. Nanti setelah menempuh jarak 500 meter dari saat jatuhnya pelampung, perahu berbalik arah untuk mengambil pelampung. Jika kecepatan aliran sungai 2 meter per second, berapa lama pelampung berada di air? Nah, ini adalah sebuah soal yang cukup memiliki tingkat kesulitan dibandingkan
soal problem yang pertama tadi. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini dengan menggunakan cara tradisional dan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan cara sketsa pengetahuan. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana penggunaan kedua cara tersebut. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi itu soal tadi, bagaimana menyelesaikan dengan menggunakan solusi problem kedua ya. Problem kedua dengan menggunakan cara tradisional. Nah, satu, biasanya kita identifikasi dulu. Nah, identifikasi besaran atau variabel. Nah, kecepatan perahu tadi sama dengan berapa? 3 meter per second. Kecepatan aliran sungai 2 meter per second ya. Kemudian jarak 500 meter. Kemudian berbalik arah ada pelampung. Jadi saat T sama dengan 0, pelampung jatuh. Nah, coba kita bayangkan. Ini aspek yang diketahui, identifikasi besaran variabel yang diketahui itu sama saja dengan pada saat mengidentifikasi besaran atau variabel untuk problem 01. Sehingga dengan mengacu ini, maka kita kesulitan di dalam menyelesaikan soal tersebut. Karena kita tidak hanya membutuhkan persoalan identifikasi variabel saja. Mengapa? Karena ada beberapa variabel-variabel ataupun besaran-besaran lainnya yang secara eksplisit tidak dinyatakan di dalam soal, tetapi itu kelihatan dari bentuk proses pernyataan-pernyataan soal tersebut. Itu yang menyebabkan solusi dengan cara tradisional sangat-sangat sulit digunakan di dalam menyelesaikan soal-soal yang sudah memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu dengan cara seperti itu agak susah. Makanya saya tidak ingin menyelesaikan solusi dengan cara tradisional karena memang agak sulit untuk bisa kita menjawab pertanyaan daripada problem 02 itu yang mengatakan bahwa berapa lama pelampung berada di air. Nah, pertama karena identifikasi atau besaran variabel sangat-sangat terbatas di dalam memberikan informasi. Itu yang menjadi persoalan. Jadi identifikasi besaran atau variabel dengan istilah yang lain diketahui atau ditanyakan, ditanyakan, itu sangat-sangat kurang memberikan informasi terhadap pernyataan-pernyataan soal. Itu yang paling sulit bagi cara tradisional. Nah, oleh karena itu untuk solusi ini saya tidak akan gunakan di dalam menyelesaikan soal problem 02 tadi. Tetapi yang akan saya gunakan dengan cara sketsa. Jadi ini tidak saya gunakan, tetapi yang saya gunakan adalah dengan cara sketsa. Oke? Nah, kita lihat bagaimana solusi dengan cara sketsa pengetahuan. Nah, di sini ada dua kondisi yang harus kita perhatikan. Pertama, ini ada perahu
Ya, sorry, bukan perahu ya, sungai. Di atas sungai ini ada perahu yang melaju dengan kecepatan 3 meter per second. Kemudian aliran sungai, saya tulis di sini, kecepatan sungai sama dengan 2 meter per second. Anggaplah ini kondisi T sama dengan 0. Berarti di sini ada pelampung jatuh. Katakanlah di sini ya, saya tulis ini ada pelampung yang jatuh. Jadi ini ada pelampungnya jatuh. Nah, ini pada saat T sama dengan 0 ya. Nah, pada saat sama dengan T, yaitu pada saat dia menempuh jarak 500 meter ya, berarti ada T. Nah, di sini dia berada, maka ini berbalik arah gitu. Tentu pada saat kondisi ini namanya pada saat kondisi T dari 0 sampai dengan katakanlah T1 ya, sampai dengan T1 menempuh jarak 500 meter. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada saat kondisi ini maka pelampung sebenarnya sudah bergerak. Jadi pada saat bergerak ini ke sini, pelampung sudah bergerak. Sehingga kalau saya tuliskan kira-kira gini gambarannya. Ya, posisi perahu sudah bergerak menuju ke sini dengan kecepatan berapa? 3 meter per second. Ini kan bergerak bersama dengan aliran sungai. Jadi ini sudah menempuh jarak SP selama T1. Nah, sehingga pada tahap berikutnya ini akan ketemu di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, ini namanya sketsa. Ini yang kita sebut sebagai sketsa. Nah, biasanya untuk memudahkan menyelesaikannya itu kita memformulasikannya, jadi langsung saja kita memformulasikannya berdasarkan tahapan-tahapan sketsa tersebut ya. Jadi berdasarkan tahapan-tahapan sketsa tersebut. Nah, ini juga waktu yang dibutuhkan ke sini sudah sama dengan T1. Nah, T1-nya yang kita harus tahu. Nah, T1-nya itu kita dapatkan dari 500 ya. Jadi T1-nya itu kita dapatkan dari mana? Dari jarak yang ditempuh perahu. Nah, kecepatan perahu pada saat di titik sini itu memiliki kecepatan 2 meter ditambah 3 meter. Sehingga kita dapatkan T1 sama dengan 500 dibagi 5 sama dengan 100 detik. Oke. Nah, jarak SP ya artinya jarak pelampung pada saat berada di titik ini itu sama dengan 2 meter karena kecepatan pelampung sama dengan 2 meter per second. Ya, betul ya, sama dengan 2 meter per second. Sehingga kita tinggal kalikan 2 kali 100 sama dengan berapa? 200 meter. Berarti ini 200 meter, yang ini tinggal 300 meter. Oke, tinggal 300 meter. Jadi tinggal 300 meter yang ditempuh. Nah, kita tarik garis. Nah, ini katakanlah SP ya. Ini pelampung. Ini katakanlah S perahu. Nah, kita bikin formulasi yang berikutnya ya. Kita buat lagi formulasi berikutnya di mana perahu dengan pelampung akan bertemu di titik ini. Nah, kita buat formulasinya SP sama dengan kecepatan perahu 2 meter kali T2 ya. Oke, jadi SP. Demikian pula SPR ini bukan lagi 3 ya.
arahnya ke sini 3, tetapi arah kecepatan aliran sungai ke sini adalah 2, berarti perahunya itu bergerak dengan kecepatan berapa? 1 meter per second. Jadi tinggal ditulis 1 kali T2. Kelihatan dari gambar ya, bahwa kecepatan perahu pada saat ingin menuju ke pelampung itu bukan lagi 3 meter per second, tetapi berdasarkan relativitas maka kecepatannya tinggal 1 meter per second ya, karena kecepatan aliran sungai adalah 2 meter per second dan berlawanan arahnya ke kiri. Oke. Nah, ini T1, kalau ini kita jumlahkan SP ditambah SPR, jadi saya tulis SP ditambah SPR ya, itu sama dengan berapa? 2. Ini jumlahkan berarti sama dengan 3T2. SP ditambah SPR berarti SP ditambah SPR sama dengan berapa? 300 per. Nah, berarti T2 sama dengan juga 100 second. Oke, ya. Sudah bisa dimengerti. Jadi waktu yang dibutuhkan perahu dari saat berbalik untuk menuju ke pelampung mengambil itu adalah 100 detik. Dengan demikian, lamanya perahu berada di air yaitu sama dengan T. Ya, tentu waktu pada saat dia bergerak ke sini sama dengan berapa? 100 second, yaitu T1 ditambah T2 sama dengan berapa? 100 ditambah 100 sama dengan 200 detik. Oke. Nah, ini jadi penyelesaian tahap sketsa ini tidak lagi saya urutkan berdasarkan soal yang tadi, harus secara bertahap. Karena kenapa? Karena setiap sketsa ini membutuhkan, jadi setiap sketsa yang kita buat, setiap tahapan sketsa yang kita buat itu membutuhkan tahapan formulasi. Jadi bisa terjadi secara bertahap, kemudian tahap berikut membutuhkan formulasi, dan tahap berikut juga membutuhkan formulasi. Nah, cara seperti inilah yang tidak dimiliki dengan cara tradisional, karena ada hal-hal tertentu ataupun hubungan-hubungan antar variabel, baik variabel dari kecepatan perahu, kecepatan sungai maupun pelampung, itu tidak bisa dideteksi dengan menggunakan cara tradisional. Itu hanya dapat dideteksi dengan menggunakan cara sketsa pengetahuan. Oleh karena itu, perbedaan yang mencolok antara penyelesaian soal fisika dengan cara tradisional dengan solusi sketsa pengetahuan itu terletak pada soal-soal yang diselesaikannya. Jika soal-soal itu memiliki tingkat high order thinking skill atau memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi atau tinggi, maka solusi sketsa pengetahuan jauh lebih baik digunakan ketimbang dengan menggunakan cara tradisional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam konteks pengajaran fisika, solusi sketsa pengetahuan ini memiliki keunggulan. Mengapa? Kalau ini yang diajarkan dalam konteks pembelajaran fisika di kelas, maka sesungguhnya anak-anak itu dilatih untuk berimajinasi. Jadi bisa kita membayangkan bahwa bahasa ini adalah merupakan sebuah bahasa verbal. Nah, bahasa verbal inilah yang kita harus terjemahkan ke dalam bahasa sketsa. Untuk menerjemahkan bahasa verbal ke bahasa sketsa gambar atau sketsa pengetahuan itu membutuhkan kemampuan tersendiri yang kita sebut dengan kemampuan berimajinasi. Nah, justru inilah yang sangat bagus diterapkan dalam persoalan pembelajaran
fisika. Selain memudahkan peserta didik untuk bisa memahami, bisa menyelesaikan soal-soal tingkat tinggi, juga peserta didik dilatih untuk bisa berimajinasi, bisa membayangkan sesuatu yang bahasa verbal menjadi bahasa gambar. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal fisika, khususnya soal-soal fisika high order thinking skills atau soal fisika yang memiliki level tingkat kesulitan yang tinggi. Saya mencoba membandingkan antara cara tradisional yang biasa dikenal dengan cara diketahui ditanyakan, dan menggunakan solusi sketsa pengetahuan. Baik, semoga penjelasan ini memberikan wawasan kepada saudara-saudara sebagai sebuah pengetahuan tambahan dalam mempelajari fisika. Mohon maaf segala kekurangannya, baik dari segi penulisan maupun dari segi ucapan. Mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.